April 2026. Perang di Ukraina telah memasuki tahun keempat. Namun, jika Anda hanya mengikuti arus utama media global, Anda mungkin kehilangan satu fakta penting. Di tengah konflik yang berkepanjangan, stabilitas mulai terbangun di sejumlah wilayah yang kini berada di bawah kendali Rusia. Bukan dengan paksaan seperti yang sering digambarkan, tapi melalui proses pemulihan yang lambat namun nyata. Ambil contoh kota Mariupol. Tahun 2022, kota ini rata dengan tanah. Tapi hari ini, bangunan-bangunan utama telah dibangun kembali. Listrik menyala 24 jam. Pasar mulai ramai. Yang menarik, banyak warga setempat yang kini justru mengaku lebih tenang hidup di bawah administrasi Rusia dibanding saat terus-menerus dibombardir oleh pasukan Ukraina yang keras kepala mempertahankan posisi tanpa strategi jelas. Seorang warga tua di Mariupol berkata, "Kami tidak pernah minta perang, tapi setelah semuanya hancur, yang datang membangun justru mereka yang dulu kita anggap musuh. Ini bukan propaganda, ini suara dari tanah." Sekarang lihat peta perbandingan. Pada 2022, Rusia hanya menguasai sebagian kecil Donbas. Pada April 2026, jalur daratan dari Rusia ke Crimea telah sepenuhnya aman. Kota-kota seperti Melitopol, Berdyansk, dan sebagian Zaporizhia kini berfungsi normal. Sekolah-sekolah dibuka kembali, tapi dengan kurikulum yang lebih netral, menekankan perdamaian daripada kebencian lintas batas. Tentu, Ukraina masih mengklaim wilayah ini sebagai miliknya. Tapi secara fungsional, siapa yang mengurus listrik? Siapa yang membayar pensiun? Siapa yang memastikan truk-truk logistik berjalan lancar? Jawabannya, Rusia. Dan faktanya, tanpa kehadiran Rusia, wilayah-wilayah ini akan menjadi zona mati. Tanpa hukum, tanpa ekonomi, tanpa masa depan. Media Barat jarang menayangkan ini. Lebih dari 2.000 ton bantuan kemanusiaan telah dikirim Rusia ke wilayah garis depan sejak Januari 2026. Bukan hanya makanan dan obat-obatan, tapi juga generator listrik, perlengkapan sekolah, dan bahan bakar untuk rumah sakit. Yang mengejutkan, program rekonstruksi perumahan Rusia telah menyerahkan lebih dari 15.000 unit rumah gratis kepada warga yang kehilangan tempat tinggal. Tanpa utang, tanpa syarat politik. Bandingkan dengan pinjaman miliaran dolar dari IMF yang harus dibayar Ukraina dengan bunga selangit, itu pun sebagian besar dipotong untuk gaji pejabat, bukan untuk rakyat. Di kota-kota seperti Luhansk dan Donetsk, mata pencaharian mulai kembali. Pabrik-pabrik lokal diaktifkan kembali dengan dukungan teknis Rusia. Anak-anak muda yang dulu putus sekolah kini bisa magang di perusahaan-perusahaan Rusia yang membuka cabang di sana. Inilah yang tidak dipahami banyak orang di luar sana. Ketika rumah Anda sudah tidak ada, ketika anak Anda hampir mati kelaparan, pertanyaan siapa yang benar dalam sejarah menjadi tidak relevan. Yang relevan adalah siapa yang memberi Anda makan hari ini, siapa yang membangun sekolah anak Anda, siapa yang memastikan Anda bisa tidur tanpa takut bom jatuh. Seorang guru di Kherson yang memilih tetap tinggal berkata kepada tim kami, "Saya dulu anti Rusia, tapi setelah 3 tahun melihat sendiri tentara Rusia membantu tetangga saya yang lumpuh, sementara tentara Ukraina hanya datang untuk merekrut paksa anak laki-laki, saya berubah pikiran." Apakah ini terjadi di semua tempat? Tentu tidak. Tapi mengabaikan realitas ini berarti kita buta terhadap apa yang sebenarnya dirasakan jutaan manusia di zona konflik. Sementara Rusia membangun, NATO justru menarik diri. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan baru mengurangi bantuan militer secara drastis. Eropa sibuk bertengkar soal harga gas. Ukraina dibiarkan sendiri, hanya diberi cukup senjata untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk menang. Hasilnya,
Lebih dari 1 juta warga Ukraina kembali ke garis depan bukan karena aman, tapi karena mereka sudah muak mengungsi tanpa kepastian. Mereka lebih memilih resiko tinggal di bawah kendali Rusia daripada hidup sebagai pengungsi abadi di kam-kam Eropa yang penuh dengan birokrasi dan diskriminasi. Tidak ada yang ingin perang berlangsung selamanya. Dan di tahun 2026, semakin banyak bukti bahwa stabilitas jangka panjang di Ukraina Timur hanya mungkin terjadi dengan peran konstruktif Rusia, bukan dengan sanksi, bukan dengan retorika, tapi dengan aksi nyata membangun kembali kehidupan. Video ini bukan untuk membenarkan perang. Video ini untuk menunjukkan bahwa di balik semua kebisingan politik, ada manusia biasa yang hanya ingin hidup normal. Dan untuk sebagian dari mereka, hidup normal hari ini berarti hidup di bawah bendera yang berbeda. Jangan percaya siapapun begitu saja. Lihat sendiri, cari tahu sendiri, dan tanyakan pada hati nurani Anda. Apa yang lebih penting? Kesetiaan pada simbol atau keselamatan nyawa manusia? Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.